Baik sobat, setelah semua bahan kita masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan air gula dan tape tadi di atasnya. Halo sobat Setapak 9, pada video kali ini saya akan membagi tips sebagaimana membuat pupuk organik cair atau POC. Doni Martono, Setapak 9. Untuk membuat pupuk organik cair, alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alatnya, kita tentu saja sudah mempersiapkan komposter anaerob. Yang ini bahan utamanya adalah dengan menggunakan ember bekas cat ukuran 25 kg yang sudah kita lubangi dengan besi yang dipanaskan. Kemudian kita pasang keran dispenser seperti ini. Kemudian untuk saringan yang kita gunakan ini adalah dengan menggunakan tempat nasi ya, yang diameternya ini sudah kita sesuaikan dengan diameter bagian dalam dari ember cat ini. Baik, kita pasangkan dulu alatnya. Kemudian untuk bahan utamanya kita menggunakan kulit buah-buahan yang sudah kita kumpulkan. Ini kebetulan baru saja membuat sup buah dan jus buah. Ini jadi kita kumpulkan banyak, dan beberapa buah yang memang sudah tidak layak makan. Setelah itu kita juga mempersiapkan dengan beberapa bunga yang sudah kita kumpulkan. Ini bunga-bunga yang rontok, ada bunga kamboja dan bunga adenium yang sudah kita kumpulkan. Untuk bahan yang lain yaitu gula merah, ragi tape, bakteri M4, air kelapa, air panas yang kita gunakan untuk melarutkan gula merah, atau kita bisa menggunakan ini adalah air dari bekas rendaman kedelai. Baik sobat, langsung saja kita mulai tips ini. Untuk langkah pertama, kita sisir gula merah ini. Setelah itu kita siapkan ragi. Kemudian kita hancurkan. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita masukkan 1/4 liter air panas. Setelah ketiga bahan ini kita masukkan, kita aduk sampai merata. Kita tunggu sampai campuran ini menjadi dingin. Baik sobat, langkah berikutnya kita potong semua buah-buahan dan kulit ini serta bunga-bunga ini. Kita potong lembut, kemudian nanti kita masukkan ke dalam komposter anaerob ini. Langsung saja ya. Baik sobat, setelah semua bahan kita masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan air gula dan tape tadi di atasnya. Berikutnya kita masukkan air kelapa. Kemudian kita masukkan air rendaman bekas kedelai. Langkah berikutnya kita masukkan M4. Ini setengah liter. Kita takar dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam semua campuran ini tadi. Baik sobat, setelah semua media tadi kita campurkan seperti ini. Tadi perbandingan M4 setengah liter, kemudian cairan di sini tadi
4 liter untuk air kelapa, dan 9 liter untuk air bekas rendaman kedelai. Jika sobat tidak ada rendaman bekas air kedelai, sobat bisa menggantinya dengan air bersih. Setelah media tercampur dengan baik, kita tutup komposter anaerob ini. Proses fermentasi akan berlangsung selama 2 minggu. Baik sobat, untuk pupuk organik cair, selain kita membuat dari buah-buahan, kita juga akan membuat dari pupuk kandang. Baik, langsung saja kita siapkan perlengkapannya. Nah, ini adalah pupuk dari kotoran kambing. Kita masukkan. Ini beratnya 5 kilo. Berikutnya kita masukkan air 15 liter. Baik sobat, setelah kotoran kambing ini kita masukkan, kita bisa tambahkan bunga-bunga kamboja. Ini untuk mengurangi bau tidak sedap pada kotoran kambing ini yang kita fermentasi. Langkah berikutnya, kita siapkan M4. Ini 1/4 liter. Kita tuangkan di atasnya seperti ini. Kemudian ini adalah air lindi dari proses pembuatan kompos. Ini opsional ya, boleh ditambahkan air lindi lebih bagus. Kita juga bisa menambahkan gula atau kita bisa menggunakan air kelapa. Ini saya menggunakan ketiganya, yaitu bunga, air lindi, dan air kelapa yang sudah kita masukkan di sini. Kita masukkan ini air lindinya. Kemudian air kelapa, kemudian sisanya kita tambahkan air bersih. Kita aduk, kemudian kita tutup rapat. Selain buah-buahan dan pupuk kandang, kita juga bisa membuat pupuk organik cair dengan menggunakan secalur. Untuk satu komposter anaerob 25 kilo ini, kita membutuhkan 2 kantong secalur. Setiap satu kantong ini 2 kilo. Jadi kebutuhannya ini adalah 4 kilo. Baik, langsung saja kita masukkan serbuk cangkang telur ini ke dalam komposter anaerob ini. Kemudian kita masukkan M4. Ini 1/4 liter. Air lindi. Sisanya kita isi dengan air bersih sampai ember ini penuh. Berikutnya kita tutup rapat, kemudian kita tandai
Baik sobat, kita letakkan komposter anaerob ini dalam dudukan yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Di sini ada pupuk organik cair dari buah-buahan, pupuk organik cair dari secalur, maupun pupuk organik dari pupuk kandang. Bagaimana kelanjutan dari proses pembuatan pupuk organik cair ini akan disampaikan pada video berikutnya. Baik sobat, setelah 2-3 minggu saya akan tunjukkan bagaimana hasil dari proses fermentasi buah-buahan yang kita masukkan dalam komposter anaerob. Untuk buah-buahan yang pertama ini seperti ini sobat. Ini adalah pupuk organik cair dari buah-buah semangka, buah nangka, dan berbagai macam jenis bunga. Warnanya seperti ini sobat. Kemudian untuk buah-buahan, buah pisang, buah jambu, dan berbagai macam bunga kamboja yang kita masukkan, hasilnya seperti ini sobat. Jadi ini cenderung ke kuning-kuningan seperti ini. Ini kita takar 1 liter seperti ini. Lalu kita campurkan ke dalam air leri dengan perbandingan 1:10. Lalu untuk pupuk organik cair dari secalur atau serbuk cangkang telur, warnanya seperti ini sobat. Ini kemarin kita masukkan selain secalur, kita juga campurkan air lindi, M4, dan juga air kelapa, serta air bersih. Hasilnya seperti ini sobat. Ini takarannya 1 liter. Lalu kita masukkan ke dalam rendaman air leri. Lalu untuk komposter yang ketiga yang kita isi dengan pupuk kandang, ini hasilnya seperti ini sobat. Warnanya ke coklat ke hitam-hitaman seperti ini. Ini kita ambil sama 1 liter. Ini 3 keran yang kita gunakan adalah keran dispenser. Ketika terjadi kemacetan seperti ini kita bisa kendorkan dengan mudah sehingga aliran air dapat kembali lancar. Sama ya, ini ya 1 liter. Lalu kita campurkan ke dalam air leri dengan perbandingan 1:10. Ketiga pupuk organik cair yang sudah kita campurkan ke dalam air leri ini dapat kita siramkan pada bagian akar tanaman. Untuk penyiraman ini dapat kita lakukan pada pagi maupun sore hari. Berikut ini adalah tanaman hias dan buah yang dipupuk dengan secalur dan disempurnakan dengan pupuk organik cair dari fermentasi buah-buahan, fermentasi pupuk kandang, maupun fermentasi dari secalur. Ini ada cherry Vietnam yang ditanam di dalam pot dapat tumbuh dengan subur. Jambu lili pili variegata dapat tumbuh dengan lebat. Silverberry dan ketapang kencana variegata tumbuh menjulang. Pisang kipas tumbuh dengan subur, dan Li Kuan Yew dapat tumbuh dengan gondrong. Baik sobat, jika sobat ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like serta subscribe, dan nantikan tips-tips menarik lainnya di Tapak 9 Modern Decoration.